kinerja finansial. Kali ini kita akan membahas tentang PT Royal Prima atau saham Prim. Ini laporan keuangan yang kuartal pertama 2025. Di sini ada direktur utamanya yaitu Tommy Leonard, kemudian ada direkturnya yaitu Mark Schuppen. Untuk alamat kantor mereka ada di Green City Tower lantai 77A. Kemudian kita lihat dulu, ini laporan keuangannya nilai satuan penuh ya, dan bentuknya itu dia rupiah. Kas yang setara kasnya dari 20 miliaran sekarang menjadi 14 miliaran. Nyatanya dia berkurang juga. Kemudian piutang usahanya dia malah meningkat. Persediaan meningkat kurang lebih sekitar 900-an jutaan, masih oke. Kita lihat gimana dengan total asetnya. Ini total asetnya dari 1,08 triliunan sekarang menjadi 1,08 triliunan. Kemarin 1,084 ya. Berarti dia mengalami penurunan, lalu total hutangnya dia malah mengalami peningkatan. Tapi sedikit saja sih peningkatannya. Peningkatannya ini paling kurang lebih sekitar 200-an jutaan. Ekuitasnya sendiri, dia mengalami penurunan. Dari sini bisa nampak ya, tadi dia berarti ekuitasnya dia menurun dan total asetnya dia mengalami penurunan. Pendapatannya dia malah meningkat dari 67 miliaran sekarang menjadi 80 miliaran. Walaupun begitu, bahan pokok meningkat, laba brutonya meningkat. Nah, dari 14 miliaran sekarang menjadi 19 miliaran. Ini untuk laba kotor. Sebenarnya mereka ini labanya cukup bagus ya. Cuman ini kalau kami lihat beban administrasinya cukup tinggi. Dari 19 miliaran menjadi 24 miliaran. Ini yang perlu kita pahami. Mengapa beban administrasinya bisa begitu tinggi ya? Nah, menjadi 24 miliaran, bahkan dia kalau mau kita bilang ini hampir hebatnya lebih dari 1/4 lah untuk dari total pendapatan. Seharusnya tidak boleh begitu ya. Ini rugi neto yang kepada entitas induk sekitar 4,4 miliaran. Dari 3,9 miliaran sekarang menjadi 4,4 miliaran. Ketika pendapatannya naik, mereka tidak bisa terus menggebu-gebu membuat beban umumnya naik. Nah, itu yang menyebab kerugiannya. Nanti kalau mereka bisa efisiensi, ini akan menjadi cukup bagus ya. Karena kalau kita lihat dari segi pendapatan mereka terus naik. Ini kita lihat nah, ini top manajemennya. Ini komisaris utama ada Dr. Herianti, direktur utama ada Tommy Leonard. Nah, ini kita lihat ini kan gak ada mengalami perubahan ya. Tapi setahu kami pemegang saham terbesar bukan ini sih. Kita skip. Kas yang setara kas kita lihat. Kasnya ini dari 1,9 miliaran, 1,92 miliaran. Sekarang menjadi 1,94 miliaran. Kemudian ini banknya ini kita lihat subtotalnya itu, nah ini totalnya dari 20 miliaran jadi 14 miliaran ya. Memang kalau kita lihat dari segi kas mereka mengalami penurunan. Mengapa? Ibaratnya kita anggap ini saja. Tapi kerugian mereka itu kan terus bertambah ya kerugiannya. Kemarin 3 miliaran, sekarang menjadi 4 miliaran. Nah, otomatis kasnya kan berkurang. Utang usaha kita di sini. Ini pendapatan paling besar dari BPJS Kesehatan. Kemudian ada Kemenkes RI. Ini salah satu hal yang membuat kami penasaran mengapa dari Kemenkes RI dia gak ada mengalami perubahan. Dia tetap 20 miliaran ya, bahkan angkanya sama. Kemungkinan besar itu berarti piutangnya itu macet. Kemungkinan besar ya, karena angkanya itu gak berubah. Nah, ini yang lebih dari 120 hari pun piutangnya ada 48 miliaran. Dari awalnya 44 sekarang menjadi 48 miliaran. Berarti mengalami peningkatannya. Sebenarnya ini yang perlu diwaspadai. Salah satu kelemahan dari perusahaan ini yaitu cash flow-nya lalu bebannya.
kalau mereka bisa atasi ini akan sangat bagus. Persediaan kita lihat obat-obatan dari 43 menjadi 41 miliaran, tapi mereka yang meningkat itu alat kesehatannya. Kesehatan mereka meningkat. Memang sebenarnya kalau perusahaan dia kalau udah males, gak mungkin alat kesehatan itu bertambah. Berarti mereka masih berpikir untuk melanjutkan ekspansi. Ya, tetap bisa di sini. Tapi yang susahnya itu efisiensinya. Kalau mereka bisa efisiensi dan meningkatkan layanannya, meningkatkan kepercayaan masyarakat, ini akan sangat bagus. Itulah yang perlu mereka lakukan. Tapi kalian penasaran juga yang Kemenkes RI, ini gak bayar atau gimana ya? Karena nilainya itu gak berubah. Kami penasaran nilainya itu yang gak berubah ya. Atau karena bom jatuh tempo. Nah, kalian tahu, ini modal saham kita lihat di sini ada Dr. Inyoman Erik Sister. Nah, ini pemegang saham terbesar sebesar 72%. Lalu ada Robin sebesar 6%. Sisanya itu lebih kecil ya, Super dan lain-lain. 427.800, sisanya 400 ribu. Nah, kayaknya gak ada yang mengalami perubahan sih. Tetap Dr. Inyoman yang paling tinggi kepemilikan sahamnya. Sebenarnya kalau mau perusahaan ini semakin bagus, Dr. Inyoman ini yang paling berperan besar. Kalau misalnya manajemennya kurang bagus, langsung ganti manajemen. Atau kalau misalnya ada biaya yang kurang bagus, langsung di cut off dan buat lebih efisiensi dan efektif. Pendapatan ini BPJS kita lihat di sini. BPJS dia meningkat dari segi rawat inap hingga rawat jalan. Tahun BPJS ini dari 12 miliaran menjadi 18 miliaran. Saya menurut kami ya, rumah sakit itu gak boleh terlalu bergantung sama pendapatan dari BPJS. Kalau bisa gimana mereka mendapatkan pendapatan yang dimana orang tidak tahu bisa langsung bayar cash atau gimana gitu. Pendapatan Kemenkes ini kita di sini, bahan pokok pendapatan, obat dan perlengkapan medis, gaji dokter. Ini gaji dokter ini cukup tinggi nih. Ini oke lah ya. Fasilitas rumah sakit oke, penyusutan yang agak cukup tinggi. Obat dan perlengkapan medis. Dari segi bahan pokok gak ada masalah sih. Ini yang beban administrasi ya. Gaji dan tunjangan ini cukup tinggi juga. Beban kantor mengapa bisa melonjak? Itu yang jadi pertanyaan. Untuk apa dia melonjak itu? Nah, bukan berarti pendapatan meningkat sedikit langsung tambah itu banyak. Perlengkapan juga. Ini kita lihat di sini, bahkan untuk dari 3 rumah sakit mereka, ada di Marelan, di Jambi, di RSUD Royal Prima, semua mengalami kerugian. Paling banyak di rumah sakit di Marelan. Nah, ini kita lihat di sini ya. Ini yang per 31 Maret. Sebenarnya kalau ada rumah sakit yang menurun, kita sebagai manajemen top management harus langsung terjun ke lapangan. Mengapa bisa begitu? Apakah karena pelayanannya kurang atau gimana, atau lambat sekali staf yang bekerja atau apa? Karena perusahaan yang mengutamakan efektivitas gak bakalan kemana-mana, percayalah. Perusahaan yang mengutamakan efektivitas akan sulit untuk bertumbuh. Yang mengutamakan SOP dan lain-lainnya akan sulit bertumbuh. Mereka harus cepat dan efisiensi, baru mereka bisa ekspansi dan menjadi perusahaan besar. Kalau dikit-dikit SOP ini itu semuanya lambat, nah itu akan sangat susah, apalagi di perusahaan jasa ini ya. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya Fustasi.